Keluaran Keluaran 22 ayat 16 sampai 31. apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan, benar teman? Dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istri dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebagai mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku sakit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku seperti seorang penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya. Maka aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Pada hari ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang ditumpah di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan. Ya, makasih Kak Septa. Masih belum kedengeran, Bung. Tes 1, 2, 3. Coba, Mak. Tes 1, 2, 3. Udah, Bung. Oke. Maaf ya. Ya, kita membahas malam hari ini Keluaran 22 ayat 16 sampai 31. Terima kasih buat teman-teman kembali mau memberikan waktu, pikiran, tenaga sama-sama kita belajar malam hari ini. Puji Tuhan. Diberi judul oleh buku ini, aturan-aturan yang tepat, aturan-aturan yang baik dari Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung. Dari Alkitab kita diberi judul berbagai-bagai peraturan. Malam hari ini masih kita terus pelajari hukum-hukum sipil yang merupakan penjelasan dari hukum moral, 10 hukum Taurat. Sekarang kita lihat hukum yang menjelaskan
Hukum ketujuh, jangan berzina. Ayat 16-17 mengatur tentang hubungan seks sebelum menikah, yaitu saat seorang pria menggoda seorang wanita dan si wanita menanggapi godaan tersebut sehingga terjadilah hubungan seks. Jadi di sini bukanlah kasus pemerkosaan. Kalau pemerkosaan itu ada hukum yang lain yang mengatur. Di Ulangan 22 ayat 25-27 itu hukumannya adalah mati. Jadi di sini kasusnya bukan pemerkosaan. Hukuman di sini adalah yang diberikan oleh Allah Maha Adil adalah si pria wajib memperistri dan membayar mas kawin. Terus kita mau lihat hukum ini. Kita mau lihat hukum ini dengan kacamata bahwa Allah memperhatikan kaum yang lemah. Itu terus kita jadikan kacamata kita dalam memandang hukum demi hukum. Saat kita bisa memakai kacamata itu dengan benar, maka kita bisa melihat bahwa mas kawin itu bukanlah sekedar membayar perawannya, si wanita yang direnggut keperawanannya. Mas kawin juga tidak akan kita pandang hanya sebagai harga pembelian si wanita. Sebelumnya milik orang tua, sekarang milik si suami. Kita kiranya dihindarkan dari pandangan seperti itu. Saat kita bisa melihat hukum ini dengan benar, maka mas kawin yang diatur oleh Allah Israel ini adalah untuk membela kepentingan wanita. Untuk mencukupi kebutuhan si wanita. Para pemuda Israel tidak boleh seenaknya saja meniduri para pemudi tanpa menikahinya, tanpa memberinya mas kawin. Tentu kita harus pahami besarnya mas kawin ini tidak main-main. Karena mas kawin merupakan bukti bahwa si pria sanggup bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Jadi sekali lagi, jangan sampai melihat konsep mas kawin hanya sebagai harga keperawanan atau harga kepemilikan. Tapi harus dilihat sebagai cara Israel membela kepentingan wanita. Termasuk ketika si wanita dilarang oleh ayahnya. Si ayah benar-benar menolak untuk memberikan anaknya sebagai istri dari suami dari si pria yang telah berhubungan seks dengan anaknya. Saat seorang ayah benar-benar menolak, itu diizinkan dan si pria tetap wajib membayar mas kawin. Katakan di sini itu sebagai support ya, alat atau sarana untuk mendukung hidup selanjutnya si wanita dan agar si wanita lebih mudah untuk dinikahi oleh pria lain, karena pria yang rela menikahi wanita yang sudah bagai barang rusak ini, damaged goods, itu tidak diwajibkan membayar mas kawin. Ya, ini sebenarnya cukup sederhana ya.
Ya, karena itu aplikasinya restu orang tua itu penting. Saat itu juga untuk sampai saat ini ya. Kita mendorong para pria, para pemuda untuk sedapat mungkin menunjukkan kepada calon mertua bahwa ia suami yang bisa bertanggung jawab, sehingga si ayah rela dengan senang hati memberikan anaknya sebagai istri. Kedua, tadi pertama tentang pentingnya restu orang tua. Kedua, kita diingatkan kembali bahwa seks itu untuk pernikahan. Seks bukan sekedar untuk kesenangan, untuk rekreasi. Seks perlu disertai dengan tanggung jawab sehidup semati, tapi itu jangan lakukan seks sebelum berani mengambil tanggung jawab penuh dalam pernikahan. Ya, terus kita lanjut karena sekali lagi kita coba 2 bab malam hari ini. Ada 3 dosa besar, dosa berat atau dosa keji. Yang ketiganya berkaitan dengan penyembahan berhala. Itu ada di ayat 18 sampai 20. Pertama, sihir. Ya, mau itu dikatakan sebagai ilmu hitam sekalipun, ilmu putih, tetap hukumannya adalah mati. Mau dibilang magic ini magic untuk kebaikan, demi kebaikan, tetap sama. Bagi Allah Israel, pelaku sihir, hukumannya adalah hukuman mati. Tegaskan di Imamat 20, ayat 27, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, coba saya bawa ke masa kita. Belum lama ini ada tren namanya spirit doll ya, boneka roh. Bisa lihat tren ini di Google atau di medsos. Disebutkan bahwa yang memasuki roh, yang memasuki boneka tersebut adalah peri. Ada pula yang bilang bahwa yang mengisi roh, yang mengisi boneka-boneka tersebut adalah roh-roh bayi aborsi. Ya, ini ilmu putih zaman now ya, atas nama kebaikan. Tetap hukumannya adalah hukuman mati bagi saat itu bagi bangsa Israel. Terus adalah dosa berat, dosa keji berikutnya adalah nomor 2 adalah seks dengan binatang, bestiality. Sekali lagi ini erat hubungannya dengan penyembahan berhala. Karena saat itu seks dengan binatang merupakan salah satu ritual dari bangsa-bangsa sekitar bangsa Israel. Tetangga-tetangga bangsa Israel itu melakukan hubungan seks dengan binatang sebagai bentuk penyembahan kepada dewa-dewi. Mereka menganggap hubungan seks itu menyatukan mereka dengan Allah mereka. Hubungan fisik, hubungan seks itu menyatukan mereka secara roh dengan Allah mereka, dengan dewa-dewi mereka. Ketiga, hukuman mati juga ditimpakan kepada dosa keji penyembahan berhala. Mempersembahkan korban kepada dewa-dewa asing. Itu mengakibatkan hukuman mati. Aplikasi hukuman mati bagi kita saat ini adalah excommunication, ekskomunikasi, dikeluarkan dari gereja.
yang prinsipnya adalah mengapa hal ini dilakukan? Prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian persekutuan, kemurnian jemaat. Itu kita dapati praktek tersebut ada di 1 Korintus 5, 1 dan 5. Saya bacakan 1 Korintus 5, ayat 1 dan 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Inilah ekskomunikasi. Dikeluarkan dari gereja, diserahkan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kita belajar ada dosa-dosa besar, dosa-dosa keji yang sama sekali tidak boleh didiamkan. Saat kita diamkan, itu sama dengan membenarkan dosa tersebut. Saat pemimpin gereja membenarkan dosa tersebut, maka jemaat-jemaat lain sedikit banyak akan terpengaruh. Jemaat-jemaat yang masih polos akan tercemar, akan mengikuti dosa tersebut. Karena itu sekali lagi ada dosa-dosa keji yang bisa diterapkan ke atasnya adalah pendisiplinan dengan mengeluarkan jemaat tersebut dari gereja. Ya, ini bisa kita bahas lebih dalam lagi karena banyak hal yang bisa kita gali di sini ya. Salah satunya kalau kita bayangkan sekarang adalah gampang saja sekarang kita lakukan hal ini ya, karena sejemaat tersebut akan segera pindah gereja. Gampang banget ini. Ya. Terus lanjut. Kita lihat kembali tentang peraturan yang benar-benar membela orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu dalam hal finansial, dalam hal fisik, dalam hal pengaruh. Dalam hal ini ada 3, yaitu orang asing, janda, dan anak yatim. Kita kembali diingatkan tentang betapa pedulinya Allah Israel terhadap kaum yang lemah. Terdapat di ayat 21 sampai 24. Malam hari ini kita diingatkan bahwa dengan mempelajari detail hukum-hukum sipil yang mengatur bangsa Israel, kita bisa lebih lagi mengenal karakter Allah kita. Allah yang kita sekarang sembah dan panggil dalam nama Yesus Kristus, inilah gambaran karakternya. Begitu membela kepentingan, begitu memperhatikan mereka yang lemah. Karena itu, sudah kita baca tadi dalam ayat-ayatnya, kesengajaan membiarkan, apalagi kemudian menindas kaum yang lemah, itu bisa berakibat pada kematian juga ya. Jadi kita sengaja udah tahu kaum lemah ditekan, kita bermasa bodoh, itu salah. Apalagi kemudian kita bisa memanfaatkan kaum yang lemah, kaum yang terpinggirkan, yang tersisihkan, kaum yang marginal. Kemudian kita merasa bisa memanfaatkan mereka, terkutuklah kita. Karena Allah Israel benar-benar benci. Saat kita lihat di sekeliling kita ada orang-orang lemah, ini bisa mencakup dalam banyak hal ya. Terkutuklah kita.
Kita yakin saat gereja kita semakin serupa dengan Kristus, maka kita akan sungguh-sungguh memperhatikan mereka yang lemah. Maka program kerja gereja kita akan semakin pro terhadap kaum yang lemah. Tentu ini menjadi doa dan impian kita bersama, karena kita mau lebih lagi dilimpahkan atas gereja kita perkenanan Tuhan, bukan hukuman Tuhan, bukan kutukan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Lanjut, another group. Orang-orang atau kelompok yang lemah berikutnya adalah orang-orang miskin. Diatur di sini bahwa mereka yang memberikan pinjaman kepada orang miskin tidak boleh mengambil bunga. Sekali lagi ini mengatur kepada orang-orang miskin, pinjaman kepada orang-orang miskin. Tentu kasus berbeda saat kita memberi pinjaman kepada orang untuk bisnis. Beda lagi ya. Kita sedang dalam konteks pinjaman kepada orang-orang miskin. Karena itu jika ditanyakan ke saya, bolehkah ambil bunga? Boleh, selama kepada orang-orang yang menjalankan bisnis, karena mereka pun memperoleh untung dari pinjaman kita. Tentu kita tidak bertindak seperti rentenir yang sembarangan saja menetapkan bunga, tapi tentu dengan bunga-bunga yang wajar. Ya. Prinsipnya kita belajar jangan memperkaya diri dalam kemalangan sesama. Ini di ayat 25. Melangkah ke 26, Allah Israel menjelaskan bahwa ada konsep di mana si pemberi pinjaman bisa meminta jaminan. Dan jaminan yang saat itu lazim digunakan adalah jubah tebal milik si peminjam yang meminjam, yang mengutang, untuk tidur di malam hari sebagai penahan dingin. Apa gunanya jaminan? Agar si orang miskin ini tidak bisa seenaknya meminjam ke pihak lain. Tentu konsekuensi logisnya adalah saat mereka pinjam dan pinjam ke pihak-pihak lain, mereka akan bertumpuk-tumpuk utangnya. Nah, mengapa kita baca tadi kan di ayat 26, perlu dikembalikan di malam hari? Ya tentu sederhananya adalah supaya si orang miskin bisa dengan jubahnya tidur dengan layak. Karena saat itu tidur malam tanpa jubah sama sekali tidak manusiawi. Aplikasi saat kita melihat sesama berkekurangan, ada 3 macam respon saya belajar. Pertama, memberikan pinjaman tanpa bunga. Kedua, memberi tanpa minta kembali. Ketiga, tidak memberi apa-apa. Dalam kasus, kita tahu jika kita beri pinjaman, itu akan digunakan untuk hal-hal yang
tidak benar. Contohnya orang yang sudah tergantung dengan narkotika, kita sudah tahu, maka kita tidak memberi pinjaman, apalagi memberikan uang tanpa minta kembali. Jadi 3 respon ini semuanya diizinkan. Masing-masing punya alasan tersendiri. Jangan langsung kita menghakimi. Wah, tuh orang pelit banget sih. Semua punya alasan masing-masing. Yang bisa kita hakimi menurut pembelajaran malam hari ini adalah orang yang meminjamkan dan meminta bunga. Itu yang bisa kita hakimi lewat pembelajaran malam hari ini. Ya, selanjutnya di bagian terakhir dari bab ini kita melihat ayat 28 sampai 31. Aturan tentang bagaimana seharusnya umat Israel meresponi kebaikan dan belas kasih Tuhan. Seperti apa sih? Ini tentu mencakup hukum moral nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa yang Allah Israel minta untuk bangsa ini perbuat sebagai balasan terhadap belas kasih-Nya. Nggak mungkin bangsa Israel ini balas dengan adil gitu ya. Karena bagaimanapun belas kasih Tuhan terlalu besar, terlalu limpah. Namun ada hal-hal yang diatur lewat ayat-ayat yang kita baca. Inilah yang Tuhan minta sebagai balasan atas belas kasih kebaikan Tuhan. Kita lihat yang pertama adalah jangan mengutuki Allah Israel dan juga pemimpin yang Allah Israel tempatkan di atas mereka. Dalam bahasa aslinya, mengutuki ini bukan curse ya, bukan sumpah, kutuk, itu kurang tepat. Lebih tepatnya adalah memperlakukan Tuhan tidak dengan semestinya. Memperlakukan pemimpin yang Allah tempatkan tidak dengan semestinya. Ya, kembali bahasan kita tentang hukum yang ketiga ya. Hukum moral yang ketiga tentang sembarangan menggunakan nama Tuhan. Kita perlu mempergunakan nama Tuhan selalu dengan penuh hormat, dengan rendah hati, dengan ketergantungan total terhadap belas kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang pertama yang Tuhan minta sebagai respon atas kebaikan dan kasih sayang-Nya. Kedua, Ia minta kita memberikan, umat Israel memberikan persembahan dan persepuluhan. Ketiga, Allah Israel meminta bangsa pilihannya mempersembahkan keluarga dan ternak mereka. Ya, terakhir, aturan tentang larangan memakan daging ternak yang diterkam oleh binatang buas di padang. Aturan ini berkaitan erat dengan keinginan Allah Israel membentuk suatu bangsa, suatu umat yang kudus, yang benar-benar terpisah, berbeda dari bangsa-bangsa lain. Sampai dalam hal-hal yang kecil sekalipun.
hal-hal yang minor sekalipun Allah Israel ingin bangsa Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain, benar-benar terpisah dari bangsa-bangsa lain. Bangsa lain bisa melihat benar-benar perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa mereka. Seperti itu yang diinginkan oleh bangsa Israel, sehingga sungguh itu tujuannya tentu mendorong bangsa-bangsa lain untuk juga mengenal bangsa Allah yang disembah bangsa Israel. Sekali lagi, dengan membentuk suatu umat yang kudus, kemudian Allah Israel memberkati umat ini, perkenanannya luar biasa atas bangsa ini, pembelaannya luar biasa, tujuannya adalah supaya bangsa-bangsa lain juga rindu mengenal, menyembah Allah Israel. Ya, diskusi sebentar, kita masuk nanti ke bab berikutnya. Ya, teman-teman yang baru bergabung, udah bergabung dari tadi ya. Tapi saya buat nyapa baru nih. Ada pertanyaan atau ada tambahan dari hal-hal sipil kayak gini? Aturan-aturan. Karin, Iya, boleh. aku mau tanya ya Karin tentang yang tadi sihir itu loh Karin. Oh, tentang sihir. Oke. Nah, betul. Kan sekarang film anak-anak tuh banyak banget disusupi cerita-cerita yang berhubungan dengan sihir-sihir gitu tuh Karin. Kayak Iya. Harry Potter. Terus kalau kartun-kartun Jepang yang Helen suka tonton juga suka ada beberapa yang sihir-sihir gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya aku masih larang Helen nonton Harry Potter. Jadi sampai sekarang tuh dia belum pernah nonton yang namanya Harry Potter gitu. Teman-teman sekolahnya itu semua udah pada nonton cerita itu, dia doang yang belum nonton gitu kan. Karena aku sendiri masih belum ngikutin gitu kan. Kalau menurut pendapat Bung Sam tuh gimana ya tentang film-film yang berhubungan tentang sihir gitu? Apa biasa aja gitu, nggak apa-apa nonton, tapi diberi penjelasan, atau emang seharusnya sih sebaiknya nggak usah ditonton gitu? Oke. Thank you ya. Oke. Teman-teman, ini pertanyaan Agnes ya. Sebelum Bung Semi jawab, ada teman-teman yang mau menanggapi soal film-film tentang sihir-sihir gitu. Kalau saya sendiri sih ke anak-anak nggak apa-apa mereka nonton, mungkin karena Jeff Tajisi juga udah besar kali ya. Tapi waktu masih Harry Potter yang yang lalu-lalu juga mereka juga waktu itu saat itu masih umur belum terlalu besar gitu. Tapi ya kami kasih mereka nonton karena mungkin karena lingkungan kan ya, teman-temannya cerita-cerita kayak gini. Tapi ya tetap dari kita sebagai orang tua jelasin kalau itu nggak boleh, itu apa maksudnya Tuhan marah melakukan hal-hal itu gitu loh. Kalau Karini pribadi sih ya, mungkin teman-teman yang lain yang punya anak-anak nih, atau yang belum punya tapi punya pengalaman soal tentang ini, boleh berbagi sebelum ada tambahan dari Bung Semi. Halo. Ayo, bantu pertanyaan Agnes. Nggak apa-apa, kasih masukan aja. Mungkin Onti, Caca, yang anaknya masih imut-imut nih, Kak Suci. Gimana kalau misalnya mereka minta nonton itu gitu? Boleh nggak gitu kalau dari Onti atau dari Caca atau dari Kak Suci yang masih punya anak-anak masih kecil nih, masih sekolah minggu. Atau Niar Diana, Kak Septa punya pengalaman nih. Kalau aku dulu sih begini gitu. Boleh berbagi.
Yuk, sambil nunggu Bung Semi lagi minum. Oh ya, kasih Suci dulu, ayo. Ya, makasih Marin untuk Oke. pertanyaan Agnes. Ya. Kalau saya pribadi sih itu kan sekedar film ya, artinya tidak salah, ya artinya sah-sah aja boleh menonton gitu, tapi tetap kita kasih kasih pemahaman gitu ya bahwa itu adalah cerita film gitu ya. Semua seandainya pun di film tersebut kelihatannya wah super gitu ya, bisa ngapain aja, tapi tetap kita kasih nilai, kasih pemahaman bahwa ya Tuhan kita jauh lebih dari itu. Itu hanya sekedar film buatan manusia, begitu kali ya. Kalau saya sih begitu Marin. Jadi nggak salah sih kalau saya pikir sih salah dia nonton gitu ya. Justru kita bisa ngasih pemahaman ya Tuhan kita lebih dari itu gitu. Jadi nggak salah gitu. Oke, Itu, Marin. makasih Kak. Ya, makasih Kak Suci. Teman-teman yang lain, yuk berbagi yuk. Kan beda-beda nih kita nih cara mendidik anak. Mungkin dari teman-teman yang lain punya, atau Kak Murni yang anaknya udah besar. Waktu Jerry kecil atau gimana gitu dulu. Boleh berbagi. Ayo, jangan berebutan. Siapa duluan nih? Diana senyum-senyum, boleh? Ya udah duluan Diana. Oh iya, habis Diana Kak Murni. Diana ya Kak Murni. Ya. Kebetulan kan kemarin kan ponakan liburan di sini, terus suka nonton dongeng dari YouTube tuh di TV. Terus ada cerita ibu dari tokoh utamanya ini meninggal, terus setelah meninggal dia jadi bintang di langit gitu kan, kata cerita dongengnya. Terus si Angel nanya, emangnya benar ya kalau orang udah meninggal itu jadi bintang di langit gitu. Terus dijelasin sama Kak Devi, kalau kita nonton film itu atau dongeng biasanya itu hanyalah imajinasi dari manusia, jadi terserah orang yang mau bikin filmnya imajinasinya seperti apa gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu yang terjadi. Manusia itu meninggal bukan menjadi bintang. Jadi ada penjelasan dari orang tua. Jadi kalau kita juga harus tahu anak kita nonton apa, didampingi gitu. Jadi ketika mereka nggak tahu apa itu yang mereka nggak pahamin, bukannya kita kasih omelan atau marahan, tapi kita arahin gitu sih. Oke, makasih Ana. Ya, boleh Kang Murni. Halo. Iya, sorry belum dinyalain. Oke. Sebenarnya sih memang film itu bertentangan sama kalau Harry Potter itu ya kan dia tentang sihir ya, kalau saya nanggepinnya. Kalau di situ kan diceritakan bahwa dengan sihir bisa dilakukan segala sesuatu, dengan sihir permasalahan bisa segera teratasi gitu. Jadi seolah-olah yang berkuasa itu adalah sihir itu pengajaran yang mungkin bisa kalau buat anak kecil kan menangkap apa yang dia lihat ya, mereka tuh lebih percaya, lebih mudah percaya istilahnya. Kalau misalnya kayak kita ngajar anak sekolah minggu salah, itu dia akan kebawa terus sampai dewasa. Makanya sebagai guru-guru sekolah minggu pun kita harus mengajarkan benar-benar mempersiapkan diri dengan baik dan mengajar dengan benar-benar gitu, supaya anak yang kita didik itu terus mendapat hal-hal yang benar. Seperti ya nonton Harry Potter ini ya begitu ceritanya. Jadi di situ kan diceritakan bahwa sihir itu segalanya gitu loh. Dengan kita misal punya masalah apa, kita sihir set, masalah dapat teratasi gitu. Dengan kita punya ini ingin sesuatu, kita sihir, kita dapat sesuatu. Jadi dengan mudah kita memperoleh dengan sihir. Jadi mungkin pengertian anak-anak dengan sihir itulah yang bisa membuat mereka bahagia atau mendapat sesuatu. Jadi itu takutnya salah arah gitu. Jadi sebaiknya memang kalau menurut saya sih
nonton nggak apa-apa, tapi lebih baik nggak nonton kalau bagi saya. Kalau menurut saya gitu. Karena kalau anak nonton, sebaiknya kalau yang masih kecil itu kan harus didampingi oleh orang tua. Nah, kalau saat dia nonton, kita cerita terus, ini nggak boleh gini, dia jadi keder kan, jadi mami ngapain sih berisik amat Cri, orang mau nonton gitu kan, kadang suka begitu ya. Jadi kalau menurut saya, daripada kita bingung nanti menjelaskan, anak pun nggak konsen saat dia nonton, kita dampingin, kita beri pengarahan, kalau menurut saya sebaiknya nggak usah nonton anak itu gitu. Cukup kita cerita aja, Harry Potter itu ceritanya gini loh, gini-gini, supaya dia nggak istilahnya kuper banget meskipun teman-temannya pada nonton gitu loh. Paling kita kasih tahu itu ada sihir, tapi sihir itu Tuhan kita lebih dahsyat. Jadi segala sesuatu itu hanya sebagai istilahnya kekuatan lain di luar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari itu. Jadi kalau kita punya masalah, kita bukanlah memikirkan, oh dengan sihir masalah kita bisa selesai, sebaiknya kita berdoa sama Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak kita menjelaskan gitu aja gitu. Jadi minimal dia ngerti lah ceritanya sihir Harry Potter itu. Jadi kalau menurut saya ya begitu, nonton nggak apa-apa, tapi ya harus sebagai orang tua benar-benar mendampinginya dan memberi pengertian yang lebih jelas kepada anak itu. Tapi kalau kita anggap, waduh dia nanti ngomel selama di bioskop, saya cerita mulu gitu kan, diomelin sama anak itu jadi kesel, nggak sejahtera, sebaiknya mendingan nggak usah nonton. Sebaiknya anak itu tidak kita anjurkan untuk nonton Harry Potter. Kalau saya sih begitu pendapat saya ya. Okay. Ya udah itu aja. Terima kasih. Iya, makasih Kak Murni. Oke. Ya. Untuk yang ini kita stop dulu ya, biar kita lanjut ke bab selanjutnya. Nanti jawaban-jawaban semuanya dirangkum sama Bung Semi ya. Kita akan baca lanjut Keluaran 23 ayat berapa Pak? Tunggu ya. Sampai 13. Ayat 1 sampai 13. Saya boleh minta tolong yang baca nanti Onti. Halo Onti. Mungkin Onti lagi sibuk dengan kerucil-kerucilnya. Ya. Onti aku ini nih ya, aku gantiin ya. Onti mungkin lagi sibuk nih sama kerucil-kerucilnya. Oke, bisa Onti? Sinyalnya jelek. Sinyalnya nggak bagus. Skip dulu, sinyalnya jelek. Oke. Marin aja yang baca ya. Oke. Ya, kita baca Keluaran 23 ayat 1 sampai 13 ya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan
dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitun. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulut. Oke. Sedikit jawab pertanyaan Agnes. Di sini pun disinggungnya bagaimana pengaruh sihir itu sampai ke abad 20. Bisa dibilang 500 juta orang Amerika tuh menyebut diri mereka sebagai Wiccans. Kita pun mengenal horoskop. Ada games Pokemon. Ada novel dan sudah dijadikan film Harry Potter. Ya, jadi ini memang menurut saya sih sebuah arus yang nggak bisa kita hindari. Harus kita hadapi, tentu dengan ketergantungannya kepada firman dan Roh Kudus. Berbeda tentu dengan zaman-zaman belum se-viral ini ya, pengaruh-pengaruh sihir ini ya, kita bisa protek anak kita sedemikian rupa. Tapi zaman ini menurut saya sih udah nggak bisa seperti itu ya mainnya ya. Kecuali kita pergi ke sebuah desa yang terpencil banget, yang sinyal aja susah, nah itu lebih mudah. Tapi saat di kamar pun anak-anak kita punya TV, ya itu udah sangat amat sulit untuk kita lari dari arus ini ya. Saya yakini kita harus hadapi arus ini. Pengaruh buruk dari televisi, pengaruh buruk dari games online, pengaruh buruk dari pergaulan, itu seharusnya membuat orang tua semakin mengandalkan Tuhan, semakin mengisi hidupnya dengan firman dan Roh Kudus. Itu sih jawaban saya ya. Jadi arus ini bukan kita larikan diri, kalau mau larikan diri sekalian, ke desa sekalian, tempat terpencil, bantu pelayanan BAUT, nah pas tuh. Tapi selama anak-anak kita bergaul, teman-temannya, ada TV di kamar, ada gadget, bagi saya terlalu naif untuk kita melarang mereka melakukan atau menonton, mengkonsumsi semua ini ya. Tuhan Yesus tolong kita supaya diberikan hikmat tadi ya. Bagi saya intinya adalah pengaruh buruk, ketakutan kita terhadap anak-anak jadi nakal, itu seharusnya mendorong kita untuk lebih dan lebih lagi andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Bukan hanya jago mengajar mereka, melarang mereka, jago
nasihati mereka, tetapi lebih dari semua, mereka bisa melihat teladan kita. Kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mungkin nonton juga, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama di hidup kita, anak-anak kita bisa lihat, oh orang tua saya yang utama adalah cinta Tuhan. Cinta firman. Sebaliknya, kalau kita nggak cinta Tuhan, nggak cinta firman, tapi banyak kelarang, ya sudah banyak terbukti ya, anak-anak malah berontak. Anak-anak malah nggak dapat bimbingan mereka. Saat mereka ketemu di luar hal yang lebih mengenakan, ya mereka jalani itu. Saat mereka bisa nyaman di rumah, kita bisa terima anak-anak sebagai sahabat, terus kita punya sahabat yang lebih luar biasa, ya Tuhan Yesus. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan firman, kita bisa mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan, dengan tidak terlalu banyak aturan yang aneh-aneh, tapi dengan seimbang, proporsional, kita bisa mendidik anak-anak kita ya. Sekali lagi, ketergantungan, sehingga kita bisa menjadi teladan. Itu yang penting banget. Amat sangat penting. Ketergantungan, teladan, itu bisa kita ingat-ingat ya. Sehingga kita bisa menjadi sahabat bagi anak kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hidup kita orang tua jadi inspirasi. Bukan hanya banyak aturan, tetapi sungguh-sungguh jadi inspirasi. Puji Tuhan. Tepat jam 9, kita coba selesaikan setengah jam. Peraturan tentang hak-hak manusia. Sedikit tadi tentang Niar ya. Niar itu film Narnia tentu sudah tahu bersama ya. C.S. Lewis itu seorang jenius, dokter apa profesor ya. C.S. Lewis itu dulunya ateis, kemudian bertobat, cinta Yesus, dan dia cara untuk meluapkan mungkin ya bebannya terhadap anak-anak, dia menulis kisah fiksi. Di dalam novel fiksi tersebut isinya adalah binatang-binatang, yang tokoh utamanya ada Aslannya, seekor singa. Gitu. Kalau kita nggak dalami, tentu orang akan juga menganggap ini semacam sihir. Tapi enggak ya. Itu mewakili dari Yesus Kristus sendiri. Ya, itu sedikit. Kita masuk ke bab 60 berapa nih? 64 ya. Ya, diberi judul oleh buku ini Pengadilan Rakyat oleh Alkitab kita, peraturan tentang hak-hak manusia. Hukum sipil selanjutnya yang tercatat di buku Perjanjian. Mengatur pengadilan rakyat. Ya, The Book of Covenant kita udah baca kemarin ya, bahas kemarin. Yaitu aturan-aturan yang Allah Israel berikan untuk umat Israel bisa mengaplikasikan 10 hukum Taurat kepada hidup sehari-hari. Sekarang kita masuk ke hukum yang ke-9, jangan bersumpah palsu. Ya. Berkata benar atau menyatakan yang benar, apapun situasi kondisinya, apapun resikonya. Mengapa? Karena Allah Israel adalah Allah yang benar. Allah Israel Allah yang mementingkan keadilan.
Karena itulah ia ingin umatnya menjaga kebenaran, mempertahankan kebenaran. Apapun situasi kondisinya, apapun risikonya. Beberapa poin kita lihat malam hari ini. Pertama, larangan umum tentang segala macam gosip. Itu di ayat 1 ya. Larangan menyebarkan kabar bohong, fitnah. Sebuah bahasan yang sudah kita pelajari di Bible Study 31 April. Jadi tidak kita bahas lagi secara panjang lebar malam hari ini. Hanya diingatkan tentang risiko dari fitnah dan gosip. Yang jelas bersifat destruktif ya, merusak. Pertama, akibat fitnah gosip adalah menyebarkan prasangka buruk, prejudis. Kedua, membangkitkan kontroversi, bukannya kesatian, kerukunan, tetapi kontroversi yang dibangkitkan. Ketiga, merusak hubungan. Ya, sekali lagi destruktif kan? Bersifat merusak, menghancurkan. Ketiga, menghancurkan reputasi seseorang. Ya, karena itu saya sering bilang, jangan main asumsi ya. Apa-apa diasumsikan dengan pemikiran sendiri, ya itu bahaya ya. Jadi jika ada kehancuran, jangan kaget. Itu aja intinya kalau dari saya sih ya. Ya, anjuran atau aturan lanjut ke konteks pengadilan. Bangsa Israel dilarang untuk bersumpah palsu, bersaksi palsu. Itu benar-benar dilarang itu ya. Dilarang berbohong untuk membenarkan yang salah, untuk mempersalahkan yang benar. Itu dilarang. Ya, ini yang pertama tentang gosip dan saksi palsu. Masuk kedua, subbab kedua ini peringatan terhadap beberapa bentuk pengaruh buruk. Maksud dalam konteks pengadilannya, pengadilan rakyat. Satu, pertama, kita harus benar-benar bisa bersikap mempertahankan kebenaran meski orang banyak itu tidak benar. Ini sulit sekali. Sulit ini. Berat ini. Berat banget. Kita sangat mudah terpengaruh oleh opini yang beredar luas. Yang diyakini oleh banyak orang. Sehingga kita bisa memodif kebenaran atau fakta agar bisa diterima oleh orang banyak. Ini berat sekali ya. Berat. Tuhan Yesus tolong kita bisa mempertahankan kebenaran, bahkan di saat semua orang di sekitar kita sesat. Tapi ini yang diminta oleh Allah Israel, Tuhan Yesus tolong kita semua, puji Tuhan. Kedua adalah pengaruh buruk. Tadi kan pertama tentang pengaruh suara orang banyak. Pengaruh berikutnya adalah pengaruh rasa kasihan terhadap orang yang lemah. Ini pun harus kita hati-hati terhadap pengaruh ini. Salah ya tetap salah. Jangan mentang-mentang orang miskin, maka kita selalu berpikir, wah dia yang pasti yang benar nih. Enggak juga.
Sebaliknya juga sudah sering kita bahas, kita jangan sampai makan suap dari orang kaya, karena orang kaya mampu membayar. Jangan sampai kita menyerah pada tekanan dari orang yang berpangkat. Itu ada di ayat 6 sampai ke 8. Tentang suap sudah pernah kita bahas. Kita nggak bahas lagi. Saya mengajak kita semua memikirkan kebenaran ini ya. Yang salah, ya salah. Yang benar, ya benar. Tidak ditentukan oleh miskin atau kayanya. Itu diulang, ditegaskan di Imamat 19 ayat 15. Jangan kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Jelas banget ya. Ya, saya kembali mau coba bawa ke zaman kita hidup. Di medsos, khususnya saya suka baca di Twitter, itu banyak yang namanya SJW. SJW itu bukan Samuel Julius Warella, bukannya, tetapi Social Justice Warrior. Pahlawan keadilan sosial. Ya, jadi para SJW ini mengutamakan keadilan sosial. Membela kaum yang lemah. Membela golongan minoritas. Ya, termasuk di dalamnya yang mereka bela adalah LGBTQ+. Kemarin Amos sempat share ini ya, sempat di-share oleh Amos nih. G dan agama. Tuhan merangkul mereka yang tersisihkan, termarginalkan, terpinggirkan. Ini yang menarik nih. Dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama orang yang terpinggirkan. Ini jadi dasar mereka ya untuk tetap menjalani hidup sebagai G. Justifikasi terhadap apa yang mereka lakukan. Pembenaran terhadap apa yang mereka jalani. Ya. Pembelajaran bagi kita malam hari ini adalah perlu namanya kebenaran absolut. Kalau kita tidak punya kebenaran absolut, maka belas kasih kita sesat. Rasa kasihan kita dimanfaatkan oleh si iblis. Karena itu kebenaran tidak boleh diabaikan. Keadilan, kebenaran, dan belas kasih mesti harus diperjuangkan untuk terus seimbang. Itu perjuangan seumur hidup, tidak boleh gagal dalam menyeimbangkan keduanya. Itu perjuangan kita. So, kita belajar tadi ya bagaimana Allah Israel membela kaum yang lemah, tetapi ada kebenarannya. Gitu ya. Kalau kita sambung dengan tadi, berarti pelaku seks dengan binatang itu orang yang minor, golongan yang minor. Kita perlu bela dong. Gitu kan kasarnya ya kalau kita coba sederhanakan pembahasan kita malam hari ini. Tentu enggak ya. Ada memang yang jelas-jelas salah, ada hukumannya sendiri ya.
Sekali lagi perlu kita mengenal kebenaran absolut saat itu menyatu dengan kasih yang semakin bertumbuh di hidup kita, maka kemuliaan karakter Allah pasti makin tercermin dari hidup kita. Kita nggak sembarang menyatakan kebenaran, kita pun tidak sembarangan menyatakan kasih sayang. Ada blend, campuran yang luar biasa, yang seimbang, sehingga sungguh lewat hidup kita, karakter Allah yang mulia itu semakin tercermin. Ya, lanjut sedikit lagi, mundur ke ayat 4 dan 5, tentang mengasihi musuh. Love your enemies. Ini juga sudah pernah dibahas. Malam hari kita lengkapi dengan ayat-ayat berikutnya. Amsal 24, ayat 17. Amsal 24, ayat 17 berkata seperti ini. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Wah, ini kan pembelajaran benar malam hari ini ya. Kemudian, tetap Amsal, pasal 25, ayat 21. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Puji Tuhan, kita belajar malam hari ini juga tentang mengasihi musuh. Puji Tuhan, lanjut. Adalah tentang hukum Sabat. Hukum nomor 4 dari hukum Taurat. Jika selama ini kita bahas tentang ritual, tentang ibadah, maka di Keluaran 23 ini, aturan Sabat dikaitkan dengan kembali belas kasih kepada orang-orang yang lemah. Ya, terus dan terus berulang ya, terus berulang. Nah, itu kiranya sekali lagi menjadi doa dan impian kita. Gereja kita lebih dan lebih lagi terstruktur dalam memperhatikan orang-orang yang lemah. Kembali dihubungkan dengan kaum gay tadi, kita bisa menerima mereka, tetapi bisa melarang atau memproses mereka lepas dari dosa mereka. Wow, itu tingkat kedewasaan gereja kita itu udah luar biasa kok sampai seperti itu ya. Kaum gay bisa datang ke gereja tanpa merasa tertolak, tetapi sadar mereka sedang berdosa. Wow, itu kok sampai ke tahap itu. Wow, luar biasa banget, luar biasa. Kalau sekarang, jauh banget ya. Gereja kita masih amat sangat jauh. Gereja kita masih, ya, beginilah Tuhan Yesus tolong kita semuanya, sehingga belas kasih nyata benar, kebenaran juga nyata banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di ayat 12 ada aturan seperti ini. Pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja. Ya, berikut penjelasan dari buku ini sebagai penutup BS kita malam hari ini. Sudah kasih garis ini ya, garis merah. Dengan memberi istirahat kepada binatang, maka aturan Sabat ini mengajari kita untuk peduli terhadap lingkungan hidup, terhadap alam, terhadap binatang.
Karena kita dapati fakta bahwa banyak orang-orang Kristen kolot, konservatif, mereka alergi terhadap isu lingkungan. Meski mereka punya alasan-alasan yang ada kalanya benar. Karena memang faktanya ya, ada penggiat lingkungan hidup yang sudah menyembah lingkungan. Tentu itu salah total. Itu membuat tadi orang-orang Kristen kolot itu jadi alergi. Ada lagi penggiat lingkungan tuh yang memperlakukan binatang itu lebih penting dari sesama manusia. Itu udah membolak-balikan aturan ilahi tentang penciptaannya. Sekali lagi, ini membuat orang-orang Kristen kolot alergi terhadap isu lingkungan hidup. Ada lagi para golongan vegetarian yang meyakini bahwa yang benar itu hanya hidup, tidak makan daging. Orang yang makan daging itu berdosa. Wow, itu yang membuat banyak orang Kristen konservatif, orang Kristen kolot, anti terhadap isu lingkungan hidup. Malam hari ini kita belajar, ternyata care, peduli terhadap lingkungan itu diajarkan oleh Alkitab. Itu cara kita mempermuliakan Allah. Karena itu kita nggak mau terperangkap oleh dua ekstrim. Ekstrim pertama diwakili oleh orang-orang Kristen kolot tadi ya. Nggak peduli dengan lingkungan hidup. Sembarangan saja gunakan plastik. Itu salah satu contoh sederhana ya. Binatang kok perlu tiap hari dipukulin tuh kucing. Masa bodoh dengan usaha-usaha melestarikan lingkungan hidup. Usaha-usaha melawan kepunahan marga satwa. Itu ekstrem pertama. Ekstrem kedua adalah, sudah kita bahas tadi, mendewakan alam. Memperlakukan binatang di atas sesama manusia. Ini ada contoh banget kok di medsos, sering kayak ikuti medsos dalam hal ini tentang SJW tadi ya. Ada sempat namanya SJW membela kucing. Ya, saat seorang stand up comedy namanya Panji nyinggung tentang kucing, mengatakan kucing itu kayak gembel. Itu ada SJW-nya, membela kucing sampai menghina-hina sesama manusia. Itu sebuah realita ya, sebuah fakta. Jadi ada dua ekstrim tadi ya, yang sangat amat tidak peduli lingkungan. Yang kedua adalah mendewakan lingkungan hidup. Mendewakan binatang. Mendewakan alam. Aturan Sabat malam hari ini mengajari kita untuk tetap peduli terhadap alam, lingkungan hidup, terhadap binatang, namun tidak mendewakannya. Kita mengasihi, merawat dengan benar binatang peliharaan kita sebagai cara, salah satu cara mempermuliakan Tuhan. Wow, luar biasa. Saat kita dalami firman Tuhan, itu amazing banget ya. Dahsyat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini masih sempat, mungkin kalau mau sampai jam 9:30. Dipersilakan Ibu Rini. Iya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi?
dari bab 64 yang baru saja dibahas. Boleh? Atau mau berbagi? Boleh teman-teman. Halo? Atau kita sudahi? Sudahi ya? Oke, kita sudahi malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung BS malam ini. Biar firman Tuhan yang kita dapat hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kita boleh aplikasikan, jadi kita boleh lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nanti yang tutup doa, saya minta Agnes ya, Nas. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk setiap pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini ya Bapa, yang sangat memberkati kami ya Tuhan Yesus, yang selalu mengingatkan kami ya Bapa bahwa Engkau Allah yang sangat mempedulikan setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan ada satu luput ya Tuhan Yesus yang tidak Engkau perhatikan dalam bagian hidup kami ya Bapa. Terus berikan kami kekuatan daripadamu ya Tuhan Yesus, pimpinan daripadamu ya Bapa, untuk terus lebih mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bahkan biarlah Allah Roh Kudus memberikan kami kemampuan ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Lebih lagi ya Tuhan Yesus ya Bapa, dalam memimpin RS kami ya Tuhan Yesus, roh hikmat yang daripadamu saja ya Bapa, terus bagiannya ya Bapa, untuk terus membagikan berkat-berkat-Mu ya Bapa melalui Babel Study pada malam hari ini ya Bapa. Memberkati kami juga ya Tuhan yang sudah memimpin Babel Study malam hari ini. Percaya Tuhan, malam ini kami semua sudah diberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih pertemukan kami ya Bapa kembali minggu depan. Dan terus selalu kedengaran dalam hati kami untuk terus mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami alaskan kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.